Bro, selamat kabar. Ah, Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sedikit baik. Sedikit baik. Oke. Baru mungkin baru dengan sekarang 3 hari yang lalu. Oh, iya. Kemarin kemana tuh? Kemarin kan konseling di sini lagi Ya, pagi hari. Sekarang masih lagi agak sedikit tenang lah. Agak sedikit tenang. dari kemarin ke kemarin gitu. Iya, agak sedikit tenang. Siang, malam, sore. Mungkin sore dulu baru malamnya Pak. Iya, Agak sedikit iya, tenang. Oke, baik. Kelihatan happy sekali ya sekarang ya. Happy Pak. Oke, Alhamdulillah baik. sedikit happy. Oke. Tidak banyak. Nah, kan sesuai kesepakatan kemarin kita ya. Kita akan memulai sesi kedua ya. Iya, Pak. Kali ini. Baik. Baik. Lanjut saja. Sekarang Gary itu masuk ke perasaan yang berukuran cukup besar dan bawa pikiran serta perasaan Gary saat ini ke saat pertama kali rasa itu muncul di masa kecil. Kan kemarin Gary menceritakan bahwa perasaan Gary itu berukuran cukup besar dan pikiran serta perasaan Gary saat itu cemas gitu. Nah sekarang boleh Ageri ceritakan kembali rasa itu muncul pas di masa kecil gitu. Oh, jadi kejadian yang waktu kecil gitu. Iya, di siang atau di malam hari. Yang waktu kecil tuh di siang di siang hari sekitar jam 11 lah. Iya, siang jam 11. Iya, siang jam 11. Oke. Di dalam ruangan apa? Di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Oke, sendiri atau bersama orang lain? Disebut orang lain bukan kan? Orang tua saya. Orang tua. Orang tua saya. Oke, berarti kedua orang tua saya. Bersama kedua orang tua ya. Dengan saya bertiga. Usia berapa tahun berarti? Kalau usia nggak tahu, nggak ingat. Mungkin saya waktu TK usia 6 atau 5, antara 6 5 kalau lebih dari sana. Oke, baik. Segitu. Terus apa yang terjadi pada saat itu gitu? Pada saat itu sama dan kemarin yang saya kasih tahu cekcok Pak. Sampai ada benda yang terbang. Iya. Di lempar gitu. Baik. Terus bagian si kecil itu akan Ageri diberi nama. Mungkin kemarin saya tidak memberi nama. Iya. Tapi saya sekarang akan memberi nama Pak. Iya, baik. Si kecil yang penuh sakit mungkin Pak. Si kecil yang sakit berarti sakit ya. Oke. Lebih ke sakitnya sakit batin gitu Pak. Bukan sakit fisik gitu Pak. Oke, baik. Sakit hati mungkin Pak. Ya, jadi si kecil yang sakit hati, lebih batin ya, lebih ke batin. Baik. Sekarang coba Ageri tarik nafas dan tenangkan diri Ageri dulu. Udah tenang. Nah, bayangkan di depan Ageri itu ada si kecil yang disebut si sakit ya, sakit hati mungkin ya. Si kecil yang penuh dengan sakit hati mungkin. Si kecil yang penuh dengan sakit hati ya. Oke. Kira-kira apa yang si kecil yang penuh sakit hati itu sampaikan gitu ke Ageri yang dewasa? Dari si kecil apa dari saya nih? Dari si kecil dulu. Dari si kecil ya. Mungkin kayak lebih terima kasih sudah menemani sakit ini mungkin Pak. Oke, baik. Jadi Ageri yang dewasa berterima kasih kepada. Dia mungkin katanya tadi kan dari si kecil Pak. Iya, si kecil. Iya. Dia dari si kecil ngomong ke saya terima kasih sudah menemani sakit ini mungkin. Iya, oke. Dari si kecil berkata seperti itu. Oke. Jadi si kecil berkata seperti itu. Terus sebelumnya saya ingin meminta izin, apakah diperbolehkan jika saya hadirkan orang tersebut di depan Ageri gitu? Si kecil itu? Iya. Boleh Pak? Boleh. Baik. Sekarang saya akan membawa Ageri untuk membayangkan Ageri masuk
ke sebuah ruangan yang hanya cukup ditempati 2 orang saja. Bayangkan pula di dalam ruangan tersebut sudah ada 2 buah kursi gitu, yang akan kamu atau Ageri duduki bersama dengan si orang tua Ageri tersebut. Sudah dibayangkan? Sudah. Baik. Oke, sekarang Ageri sudah duduk di salah satu kursi tersebut dan mulai bayangkan orang tua Ageri sudah berada di depan Ageri saat ini gitu. Jika sudah melihat orang tua Ageri di depan, saya ingin bertanya kepada Ageri, sambil di depan Ageri itu sudah ada orang tua gitu, sudah ada orang tua yang selama ini mungkin suka melakukan hal yang tidak baik di depan Ageri gitu. Saya persilakan Ageri untuk ungkapkan semua perasaan Ageri kepada orang tua Ageri. Jika dirasa ingin menangis, menangislah. Bayangkan orang tua Ageri melihat Ageri menangis akibat menanggung perasaan yang selama ini Ageri rasakan gitu. Dengan begitu akan membuat Ageri lebih tenang gitu. Jadi Ageri boleh obrolkan gitu kepada orang tua Ageri, yang dimana pas kejadian orang tua Ageri itu kan cekcok gitu. Karena secara imajinasi saya. Iya, secara imajinasi Ageri. Secara dalam imajinasi atau langsung ke bapak gitu? Iya, langsung. Misalkan saya itu orang tua Ageri gitu, jadi sampaikan. Ya, jangan sampai ketika ada masalah kita langsung cekcok kayak gitu, lebih ke kenapa gak ngobrol secara baik aja kayak gitu. Ngelakuin itu secara tidak langsung tuh nyakitin saya gitu, nyakitin aku gitu. Mungkin segitu Pak. Segitu, baik. Jadi baik, sekarang saya ingin berbicara dengan orang tua Ageri. Di depan Ageri sudah ada Ageri ya. Tadi Ageri berkata kalau ada masalah jangan sampai seperti itu ya. Ada masalah itu dibicarakan terlebih dahulu ya. Seperti apa permasalahannya. Terus Ageri kira-kira akan merespon seperti apa gitu ketika orang tua sudah mendengarkan gitu. Mendengarkan dan sudah mulai berubah gitu. Dari yang tadi Ageri sebutkan, kan tadi Ageri sudah berbicara ketika gitu. Yang disebutkan saya terus dilakuin sama kedua orang tua saya kayak gitu. Saya menjadi senang, mungkin lagi pasti senang Pak. Ketika ada masalah tidak mencampurkan dengan emosi. Itu Pak. Jadi ketika ada masalah mungkin orang tua Ageri tidak langsung ya marah-marah. Lebih bisa ke ngobrol dulu ya apa yang sedang dihadapi gitu. Baik. Terus untuk yang terakhir kalinya, kira-kira apa yang akan Ageri ungkapkan gitu kepada orang tua Ageri gitu? Ada gak gitu yang akan diungkapkan? Mungkin lebih kayak sama kayak yang tadi Pak. Yang tadi ketika kita ada masalah, jangan sampai jangan sampai kita yang dikendalin sama emosi gitu Pak. Baik. Saya tuh meyakini banget kayak gak ada masalah yang beres sama emosi kayak gitu Pak. Benar.
gitu Pak. Jadi kayak lebih kenapa gak ngobrol secara baik-baik aja gitu. Ya baik, jadi lebih bisa diobrolkan dengan lebih baik lagi ya. Iya Pak. Oke, baik. Terus izinkan saya bertanya seperti ini ya Ageri. Jika saya meminta Ageri untuk memaafkan kedua orang tua Ageri, apakah Ageri memaafkan kedua orang tua Ageri? Memaafkan lah Pak. Memaafkan lah pastilah ya. Oke. Baiklah kalau begitu, sekarang Ageri, apakah orang tua Ageri ini akan Ageri hilangkan atau buang? Jadi orang tua Ageri gitu di dalam imajinasi, di dalam perasaan Ageri ini akan dihilangkan atau dibuang gitu. Perasaan yang dulu pernah orang tua Ageri lakukan gitu ke Ageri, Dibuangkan lah Pak. dibuang perasaannya. Baik, sekarang Ageri bayangkan orang tua Ageri mulai menjauh dari hadapan Ageri gitu. Semakin jauh dan bahkan sudah semakin tidak terlihat. Baik, selanjutnya saya akan kembali bertanya, adakah bagian diri Ageri yang jauh lebih dewasa jika dihadapkan dengan situasi tersebut itu? Jadi maksudnya ketika saya ada di posisi kedua orang tua saya gitu. Ya, yang dewasa, Iya, tapi yang sudah dewasa. Ya, mungkin saya akan pasti saya akan melangkahi ke keributan itu Pak. Ya, jadi ada ya gitu ya. Iya, pasti saya akan nenangin gitu. Ya. Jika ada di bagian tubuh mana gitu si perasaan itu gitu. Datangnya perasaan saya Ya, gitu dalam, di dada, di dada. Si apa tuh kalau boleh tahu namanya, mau dikasih nama siapa, si positif kah atau si kalau di dada lebih ke kayak si sakit sih Pak. Si sakit lagi. Iya Pak. Kalau di dada. Terus apa peran dan fungsi si sakit ini di bagian kamu gitu? Sakit kan ini teh apa gitu perannya? Perannya kayak lebih ngerasain aja sih Pak, lebih kayak ngerasain kejadian ataupun apalah kayak gitu. Jadi lebih rasanya itu lebih ke tenang mungkin ya, bisa tenang, bisa ya. Cemas mungkin Pak. Iya, baik, campur aduk lah ya. Iya. Oke. Abstrak lah. Abstrak. Oke. Terus sekarang Ageri bayangkan di depan Ageri sudah ada si sakit dan si kecil tadi. Kira-kira yang apa nih yang akan Ageri sampaikan kepada si sakit, kepada si kecil ini gitu? Terima kasih dalam masa kecil itu sudah memberi sakit ya. Dan saya sendiri sekarang jadi kayak lebih ngadapin masalah, jadi gak takut gitu Pak. Jadi lebih kayak berani aja. Oke, jadi lebih berani ya. Iya Pak. Oke. Lalu apa tanggapan si kecil tersebut gitu? Kan tadi kata-kata tersebut dari si sakit ya, kan si sakit dewasa. Iya. Terus apa tanggapan si kecil gitu? Langsung ke si kecil tuh nanggap gitu perkataan dari Ageri gitu. Mungkin dia pasti tersenyum Pak. Pasti tersenyum. Oke, tersenyum melihat saya yang sekarang. Oke, baik. Jika begitu, akankah Ageri ubah gitu nama si kecil tersebut ini kan diubah gak gitu namanya, jadi si pintar kah, si cerdas kah? Tidak sih Pak, lebih udah klop mungkin Pak. Udah klop, ya. Kecil. Oke. Lalu saya akan kembali bertanya kepada Ageri, adakah bagian diri Ageri yang lebih positif agar state si sakit dan si si kecil ini berada
kuat di dalam diri Ageri gitu. Ada ya? Oke, baik. Baiklah kalau begitu, coba gabungkan seluruh bagian positif tersebut, resap seluruh bagian positif itu menjadi satu kesatuan bagi diri Ageri yang baru, dan coba Ageri ambil bagian positif tersebut ke peristiwa kemarin yang Ageri rasakan ketika Ageri kembali merasakan cemas dan sakit hati. Jika sudah dirasakan, kira-kira bagaimana perasaannya gitu, perasaannya Ageri? Mungkin ketika aura positif semuanya diambil, mungkin di sana saya akan lebih tenang, mungkin di sana saya akan lebih tidak akan mencemaskan ke depannya antara kejadian sama enggak, mungkin kayak gitu. Lebih kayak saat itu kan saya bangun tidur kan, bangun tidur gak bisa berpikir yang namanya jauh gitu. Baik. Datangnya takut ini. Mungkin aura positifnya udah gak ada, mungkin ada cuman kayak sedikit mungkin ya. gitu. Baik. Jadi aura positifnya kata Ageri tidak begitu banyak ya, tapi tetap ada aura positifnya ya. Ada cuman sedikit mungkin Pak. Baik. Baik, dicukupkan sekian sesi konseling kedua kali ini. Kita akan lanjut besok lagi di sesi konseling yang ketiga gitu Ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau bercerita pada sesi konseling kedua kali ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak.